Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Hadi di channel Kurnia Science. Pada video kali ini Pak Hadi akan membahas materi tentang tata nama monoalkohol ya. Nah, video kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang yang namanya golongan alkohol. Ini adalah materi untuk siswa kelas 12 di bab gugus fungsi senyawa karbon. Oke, langsung aja. Tata nama monoalkohol ini ada dua cara untuk memberikan nama senyawa monoalkohol. Yaitu yang pertama, ini ada aturan nama dagang atau nama trivial. Ya. Kemudian yang kedua, ini ada aturan nama IUPAC. Ya. IUPAC ini apa? Nah, ini kepanjangannya IUPAC. Jadi International Union for Pure and Applied Chemistry. Jadi ini adalah badan pengawas untuk sistematis nama struktur kimia, baik yang organik maupun yang non-organik, baik yang kimia murni maupun kimia terapan. Ya, oke. Yang pertama, ini aturan nama dagang atau nama trivial. Nah, nama dagang atau biasa disebut dengan nama trivial, ini dari monoalkohol adalah nanti penamaannya pakai alkil alkohol ya. Kita sebutkan golongan alkilnya dulu, baru kita kasih nama alkohol. Nah, berikut contoh nama dagang pada golongan alkohol. Berikut contoh nama dagang ya. Pak Adi punya CH3. Nah, kemudian di sini ada gugus OH. Nah, OH-nya Pak Adi taruh sini. Nah, berarti ini nanti penamaannya itu yang CH3 ini masuk golongan alkil, yaitu namanya metil. Nah, kemudian OH-nya kita kasih nama alkohol. Nah, ini contoh nama dagang. Contoh yang lain itu ada yang seperti ini. CH3, kemudian ada CH2. Nah, baru di sini ada namanya gugus OH. Nah, ini nanti namanya yang CH3, CH2 ini adalah etil ya. Kemudian OH-nya tinggal tulis aja alkohol. Oke. Kemudian ada CH3 di sini. CH3, kemudian ada CH2. Nah, kemudian ada CH2 lagi. Nah, kemudian ada OH. Nah, ini nanti namanya karena C-nya ada 3, itu adalah namanya nanti Pak Adi tulis di sini adalah propil ya. Nah, akhirannya tinggal ditambahkan alkohol. Oke. Contoh lain Pak Hadi punya seperti ini. Jadi CH3. Nah, kemudian di sini ada CH. Yang ini CH3. Nah, yang di sini itu adalah letak alkohol. OH ya. Sehingga namanya nanti karena di sini adanya gugus, kadang-kadang ini digambar seperti ini. Nanti ada CH3. Nah, yang sini CH. Nah, yang sini yang bawah ada CH3. Nah, OH-nya ada di sini. Di buku-buku itu ada yang bentuknya seperti ini. Ini namanya sama, yaitu yang warna putih ini, gugus alkil ini, itu kita kasih nama isopropil. Isopropil. Nah, kemudian akhirannya alkohol. Ya. Yang dimaksud isopropil itu yang ini. Gugusan ini. 1. Nah, ini adalah gugusan isopropil. Ya, biasanya nyebutnya. Kalau di gambar anterior lurus, gambarnya seperti ini. Oke, contoh lain.
untuk nama dagang. Itu Pak Hadi punya CH3, kemudian ada CH2, kemudian ada CH2, kemudian CH2. Nah, yang terakhir baru dikasih OH. Nah, ini karena C-nya ada 4, berarti kita kasih nama butil. Ya. Kemudian akhirannya alkohol. Nah, ini namanya. Kan golongan alkil ya, butana jadi butil, etana jadi etil. Oke. Contoh yang lain untuk nama dagang di buku-buku kimia itu ada yang pakai seperti ini. Nah, strukturnya ini ada CH3, kemudian di sini CH, yang bawah ada CH3, kemudian di sini ada CH2. Nah, kemudian yang ini itu adalah OH. Ya. Sehingga nanti namanya yang bagian bentuk putih ini, gugusan alkil ini, itu Pak Hadi kasih nama isobutil. Kemudian akhiran alkohol. Nah, ini adalah namanya. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini. Macam-macamnya nama dagang itu ada CH3, di sini CH2, kemudian di sini ada CH. Nah, yang ini ada OH. Ini OH. Nah, kemudian yang bawah ada metil di sini. CH3. Nah, ini adalah namanya gugus alkil ini itu adalah sekunder, ya, sekunder. Wah, D-nya enggak kelihatan ini. Sekunder butil alkohol. Nah, ini nama strukturnya. Dan yang terakhir itu paling banyak dikasih contoh soal. Ada seperti ini, ada CH3, di sini C, di sini CH3. Nah, di sini ada CH3. Nah, kemudian yang ini itu adalah OH. Nah, kalau seperti ini nanti namanya adalah tersier butil, ya, alkohol. Jadi gugus tersier butil ini yang warnanya putih, alkoholnya yang warnanya kuning. Nah, ini adalah contoh-contoh nama dagang atau nama trivial. Cara memberi namanya seperti ini. Kita lanjut ke berikutnya yang kedua ada aturan nama IUPAC. Nah, ini adalah tata nama sistematis yang sudah diawasi Badan Internasional. Nah, pada sistem IUPAC nama alkohol itu diambil dari nama alkana dengan akhiran ana nanti diganti dengan anol. Jadi yang ana ini kita ganti dengan anol. Nah, contohnya seperti ini. Jadi Pak Adi punya metana, nanti dia akan berubah menjadi metanol. Kemudian punya etana menjadi etanol. Jadi ananya diganti dengan anol. Makanya untuk aturan nama IUPAC alkohol di sini itu biasanya namanya disebut dengan alkanol. Itu ya. Nah, sekarang kita belajar tata nama sistematis IUPAC melalui contoh ini nanti. Pak Adi kasih contohnya ya. Nah, berikut nama aturan IUPAC. Jadi kalau Pak Hadi punya CH3, nah ini mengikat gugus OH, ya. Namanya nanti karena 1C berarti metana, ananya ganti anol. Jadi nanti namanya berubah menjadi metanol. Oke.
Nah, contoh yang lain, Pak Adi punya CH3, kemudian ada CH2, nah, kemudian ada OH. Nah, ini berarti kalau C-nya ada 2 berarti etana ya. Ananya diganti A0. Jadi nanti namanya menjadi etanol. Nah, ini adalah kata nama Yupak. Contoh yang lain. Nah, contoh yang lain Pak Hadi punya CH3, kemudian ada CH2, kemudian CH2. Nah, baru di sini ada gugus OH. Nah, kalau ada seperti ini berarti kita harus kasih nama di sini. Gugus OH itu harus berada di atom karbon yang nomornya paling kecil. Berarti kita hitungnya di sini 1, kemudian sini 2, sini 3 ya. Sehingga nanti namanya itu menjadi 1 propanol. Nah, 1 propanol karena C-nya ada 3. Propana, ananya jadi anol. Oke. Contoh yang lain, jika Pak Adi punya CH3, kemudian di sini ada CH, nah kemudian di sini ada CH3 ya. Nah, letak OH ada di sini, itu adalah OH. Nah, kalau ini kita kasih nomor boleh dari kiri ke kanan, jadi 1, 2, 3, atau dari kanan ke kiri, 1, 2, 3. Sehingga OH-nya masih berada di karbon nomor 2. Ya. Kalau OH-nya berada di karbon nomor 2, berarti nanti namanya itu adalah 2, nah C-nya ada 3, propanol. Nah, ini adalah namanya. Oke. Nah, kita belajar yang lain. Jadi kalau punya CH3, nah, kemudian ada CH2, kemudian ada CH2, kemudian CH2, dan di sini ada gugus OH. Nah, berarti penomorannya OH-nya harus berada di C nomor 1. Berarti ini kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi C-nya ada 4, O-nya di nomor 1. Berarti 1 butanol. Ya. Butana karena C-nya ada 4, anolnya ganti anol. Oke. Nah, kita belajar yang lain lagi. Jika Pak Hadi punya struktur ini, CH3, CH, CH2 ya. Kemudian di sini CH3. Nah, di sini itu adalah letak OH-nya. Nah, kita harus ingat OH harus berada di C nomor yang paling kecil ya. Jadi kalau ngitungnya kalian nanti dari sini 1, 2, 3, 4 ya. Ini kalau dari kanan ke kiri. Tapi kalau dari kiri 1, 2, 3, 4. Nah, berarti OH-nya ada di nomor paling kecil ya. Kalau ngitungnya dari sini 1, 2, 3, 4. OH-nya di nomor 2. Kalau dari sini kan 1, 2, 3. O-nya nomor 3 ya. Sehingga nanti namanya yang diperbolehkan di Yupak adalah 2, C-nya ada 4, berarti butanol. Nah, ini untuk rantai lurus. Bagaimana dengan rantai yang bercabang? Rantai bercabang itu seperti ini. Padi punya CH3, di sini ada C, di sini ada CH3. Nah, di sini ada CH3. Nah, kemudian di sini itu adalah letak OH. Nah, berarti tata namanya nanti yang ini 1, 2, 3 ya. Sehingga yang ini CH di sini ini itu bertindak sebagai cabang. Jadi kalau cabang nanti namanya pakai alkil ya. Jadi ini karena C-nya 1 nanti namanya pakai met
metil. Sehingga nanti namanya OH-nya di nomor 2, berarti kita sebutkan cabangnya dulu. Berarti 2 metil, kemudian 2 propanol. Nah, ini adalah namanya. Oke? Nah, sekarang kita coba latihan yang lain. Jika Pak Hadi punya struktur CH3, kemudian ada CH, nah kemudian ada CH, nah kemudian ada CH3. Yang di sini adalah CH3, yang di sini itu adalah letak OH. Nah, berarti kita kasih nomornya, OH ini harus berada di C nomor paling kecil. Berarti ngitungnya di sini 1, 2, 3, 4 ya. Sehingga yang ini itu adalah gugus alkil ya, gugus metil sama seperti ini. Jadi kalau kita tulis namanya nanti itu adalah 3 metil, 3 metil, kemudian 2 butanol. Nah, seperti ini. Oke. Nah, contoh yang lain lagi, Pak Adi punya struktur seperti ini ya. CH3, CH. Nah, CH dulu. C, H, di sini CH. 3 ya. Nah, yang ini itu adalah CH2. Ini CH3. Nah, berarti ini CH2 aja. Yang ini baru gugus OH. Nah, kalau seperti ini nanti aturannya tetap sama. Yang lurus ini adalah rantai induk, boleh lurus jadi 1, 2, 3, 4, 5 atau belok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, cuma Pak Adi ambil yang lurus aja sehingga nanti nomornya ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. OH-nya, gugus OH-nya di nomor 2, sedangkan gugus cabang itu ada di sini. Nah, ini adalah cabang. Namanya karena C-nya ada 2, itu adalah etil. Sehingga nanti kita kasih nama etilnya di nomor 3, berarti 3 etil, kemudian 2, C-nya ada 5, pentanol. Nah, ini adalah namanya. Oke. Nah, sekarang berikutnya Pak Hadi akan siapkan soal kita untuk menentukan tata nama yang lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh latihan soal, sebutkan nama senyawa alkohol berikut. Jadi nomor 1, dia punya rumus struktur ini. Nah, berarti namanya apa? Nah, cara mengerjakannya soal ini, langkah pertama kita harus menentukan rantai eh, induk, rantai yang terpanjang ya. Berarti kita cari C-nya yang paling panjang. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah rantai panjang, rantai induknya ya. Kemudian OH ini adalah gugus fungsi. OH harus berada di nomor paling kecil C-nya. Jadi kalau dihitung dari sini 1, 2, berarti OH nomor 2. Tapi kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, berarti OH-nya di nomor 3 ya. Nah, berarti nanti rantai induknya, coba Pak Hadi tulis warnanya pakai warna putih. Jadi CH3, kemudian CH, nah kemudian CH2, kemudian CH3 ya. Sedangkan yang di sini itu adalah induk OH. Nah, berarti nanti penomorannya kan di sini 1, 2, 3, 4 ya. Berarti nanti ada 2
ya, karena OH-nya di nomor 2. Kemudian kita kasih nama butanol. Nah, karena butanol itu C-nya ada 4. Paham kan? Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, kita cari rantai induknya yang mengandung OH. Jadi 1, 2, nah ini OH, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau kita hitung seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, yang paling panjang 5 kan? Nah, kemudian di sini 1, 2, 3, 4. Oh, OH-nya ada di nomor 4 ya. Kalau dihitung dari sini dia nomornya 2. Berarti nanti cara memberikan namanya, rantai induknya Pak Adi kasih warna putih. Jadi CH3, di sini CH. Nah, kemudian di sini CH. Nah, yang sini ada CH2, di sini CH3. Yang ini itu adalah letak dari gugus OH, sedangkan yang samping ini itu adalah gugus metil. Nah, gugus metilnya Pak Adi kasih warna ini biar beda ya. Nah, untuk tata namanya tinggal kita kasih nomor aja ini. Nomornya di sini ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Pokoknya OH itu harus berada di nomor paling kecil sehingga nanti namanya 3 metil. Jadi 3 metil ya. Kemudian ada 2. Nah, C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pentanol. Nah, ini yang gugus alkilnya, ini gugus. Oke, bisa dipahami? Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 3, nomor selanjutnya ya. Berikutnya soal nomor 3 ada struktur seperti ini. Berarti cara memberikan namanya itu seperti apa? Nah, langkah pertama kita cari rantai induk. Rantai induk itu rantai yang terpanjang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Atau 1, 2, 3, 4, 5. Oh, paling panjang 6 ya. Kalau dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Kemudian kalau dihitung lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, rantai terpanjangnya di nomor 3 ini ada sebanyak 6. Nah, tapi kita usahakan gugus OH ini berada di C nomor paling kecil. Jadi kalau kalian ngitung dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Berarti OH-nya nanti di nomor 5 ya. Tapi kalau kita hitung dari kanan berarti 1, 2. Nah, OH-nya nomornya lebih kecil ya, nomor 2. Oke. Nah, sekarang Pak Adi gambar dulu rantai terpanjangnya warnanya putih ini. Jadi CH3, CH2, nah kemudian CH, kemudian CH2, ya. Kemudian ada CH lagi, kemudian ada CH3. Nah, yang di sini itu adalah gugus fungsinya, ada OH. Kemudian yang di sini ini adalah gugus alkil. Jadi ada CH2, di sini ada CH3. Jadi ini adalah gugus alkil. Karena C-nya 2 namanya etil. Jadi nanti tata namanya berarti kalau kita hitung di sini ada 1. Oh, hitungannya pakai ini ya. Jadi ini 1, kemudian ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, sehingga nanti namanya yang ini hijau ini itu adalah etil di nomor 4. Jadi 4 etil. Kemudian OH-nya di nomor 2. Nah, berarti tinggal kasih aja 2, C-nya sebanyak 6 ya. Berarti heksanol. Nah, ini adalah nama dari soal nomor 3. Rantai terpanjangnya yang warna putih,
gugus fungsinya OH, yang warnanya hijau ini adalah gugus alkil ya, namanya etil. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini kita juga sama langkahnya, harus mencari rantai terpanjang. Jadi kita hitung aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Kalau kita hitung lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 ya. Tapi kalau boleh dibelokkan seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6-nya ada di atas. Berarti ini nanti bertindak sebagai cabang ya. Sehingga nanti kalau kita disuruh memberikan nama, kita bikin dulu rantai terpanjangnya. Jadi CH3, kemudian ada CH. Nah, kemudian ada CH lagi. Kemudian ada CH2. Kemudian ada CH. Kemudian ada CH3. Nah, ini rantai terpanjangnya. Boleh melengkung ke atas ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Pak Adi bikin lurus. Sehingga nanti di sini itu adalah cabang metil CH3. Kemudian yang di sini ini juga cabang etil, ada CH2, kemudian ada CH3 ya. Sedangkan yang di sini adalah gugus fungsinya OH. Nah, OH-nya diusahakan nomor paling kecil. Berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6. Nah, sehingga nanti tata namanya ini adalah metil ya. Yang ini itu namanya metil. Nah, kemudian yang ini itu namanya etil. Nah, ada etil, ada metil. Mana dulu yang kita taruh? Nah, sesuai dengan huruf abjad. E dulu yang kita sebutkan. Sehingga nanti namanya menjadi 3 etil. Nah, kemudian ada 5 metil. Nah, baru OH-nya yang kita mainkan di nomor 2. Jadi 2 ada 6 heksanol. Nah, ini cara memberikan namanya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, berikut soal nomor 5 ada struktur seperti ini. Nah, kita perhatikan ini adalah gugus OH. Jadi cara menghitungnya rantai induk itu harus mengandung gugus OH. Jadi kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Tapi kalau kita hitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini lebih panjang 7 ya. Kalau dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, paling panjang 7. Cuman kita usahakan OH itu harus berada di nomor paling kecil. Nah, berarti nanti rantai induknya Pak Adi nulisnya seperti ini. Ini ada CH3, kemudian naik ada CH2. Nah, kemudian naik di sini ada CH. Nah, kemudian ada CH lagi. Nah, kemudian ada CH lagi. Nah, kemudian ada C dan sini CH3. Yang di sini itu adalah gugus OH. Nah, tapi yang ada di sini itu gugus alkil yaitu metil C-nya 1. Kemudian yang di sini juga ada gugus alkil C-nya 1. Nah, yang di sini ada gugus alkil juga. Gugus etil C-nya 2, sini CH2, yang atas CH3. Nah, yang sini itu gugus metil. Nah, jadi metilnya ada 3. Ini gugus etilnya dulu. Nah, berarti untuk namanya
kita tinggal kasih nomor aja. OH harus di nomor paling kecil, berarti ngitungnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Sehingga nanti namanya kita sebutkan 4 etil dulu. Nah ini. Kemudian metilnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah ada 3 metilnya. Di nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 5. Nah karena ada 3, jadi namanya kita kasih tri metil. Nah baru OH-nya di nomor 2. Jadi 2, C-nya ada 7. Di heptanol. Nah ini adalah namanya. Oke. Cabangnya harus ngikuti alfabet. E dulu baru kita tulis M. Bisa dipahami? Lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini soal nomor 6. Nomor 6 ini cara menulisnya kita sama. Di sini OH, kita cari rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian di sini adalah cabang, ada di nomor 2. Tapi kalau dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama 5 ya. Baik dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Ini. Cuman OH-nya tetap di nomor 3. Kalau OH-nya di nomor 3, berarti usahakan metilnya ini di nomor yang paling kecil. Jangan yang paling gede. Karena OH-nya sama, 3. Berarti nanti cabangnya ada di sini. CH3, kemudian ada CH, kemudian ada CH lagi. Nah, kemudian ada CH2. Nah, kemudian ada CH3. Ini ya. Nah, sedangkan yang di sini itu ada OH. Kemudian yang di sini ini gugus metil. CH3. Nah, ngitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 5. Jadi rantai terpanjangnya ada 5. Metil di nomor 2. Alkoholnya, hidroksinya di nomor 3. Sehingga nanti namanya adalah 2 metil. Kemudian ada 3, karena OH-nya di nomor 3, pentanol. Nah, ini adalah namanya. Oke, lanjut ke soal terakhir. Nah, soal terakhir ini adalah soal nomor 7. Strukturnya seperti ini. Nah, langkah pertamanya tetap sama. Kita harus nyari rantai terpanjang. Jadi Pak dihitung. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7. Kalau dihitung lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Berarti terpanjangnya 7. Tapi kalau kamu ngambil di sini 7, di sini nggak ada hidroksinya. Hidroksinya ada di sini. Jadi coba dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah rantai induknya karena mengandung gugus hidroksi. Berarti yang ini adalah gugus eh, alkil ya. Jadi nanti kalau Pak Adi disuruh menentukan rantai induknya yang mana? Yang ini. Ada CH3, kemudian ada CH2, CH aja ya. Kemudian ada CH. Nah, kiri ada CH, ke bawah lagi ada CH2. Nah, ke bawah lagi ada CH2. Nah, ke bawah lagi ada CH3. Nah, ini adalah rantai induknya. Yang di sini itu adalah gugus OH. Nah, ini. Kemudian yang di sini itu adalah gugus alkil. Jadi ada CH2 di sini, CH3. Nah, berarti yang di sini juga
gugus alkil. CH2, di sini CH3. Sehingga nanti penomorannya itu ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, kalau kita sebutkan karena ada ini etil dan ini etil ada 2, berarti nanti namanya di nomor 3,4 di etil. Nah, baru OH-nya kita sebutkan. 2, rantai terpanjangnya ada 7. Berarti heptanol. Nah, ini adalah namanya. Oke, demikian penjelasan dari Pak Hadi untuk tata nama monoalkohol di gugus fungsi senyawa karbon ya. Kita kan hari ini belajar tentang alkohol aja, terutama di tata namanya. Oke, Pak diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.